Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Josers, apa kabar semuanya? Harap kalian masih semangat ya menjalani minggu ini. Sebelumnya, perkenalan diri terlebih dahulu ya. Saya Muhammad Farwano dan rekan saya Muhammad Nurul Hiroshi. Baiklah, di SMA Negeri 7 Palembang sedang mengadakan kegiatan proyek profil kelulusan untuk kelas 11. Mau tahu keseruannya? Yuk ikuti keseruannya. Cari kontemporer, ya, ada teater dengan gaya-gaya komedi, ada teater karikatur. Perkenalkan, kami dari dua organisasi, Palembang Mime Club sama Teater Wongrot. Ini ada teman-teman dari Teater Wongrot. Sini deh, tuh, ambil pen. Ini Kak Saleh namanya. Kak Saleh yang main di Pinupin. Halo. Spesialis dia aja menjadi banci. Coba lah jadi banci. Kalau di perang. Kalau anakku sudah 7 purnama kau tak pulang-pulang. Bunda merindukanmu anakku. Anakku. Kamu siapa kau wanita tua? Boleh aku. Jangan kau pegang diriku. Tegaklah kau balik. Pergi. Ibu mendoakanmu. Siang malam ibu mendoakanmu anakku. Dasar kau lari kundang. Kukutuk kau jadi sutradara. Assalamualaikum. Spinnya saya. Dulu main apel. ada HP-nya. Oi Pak, oi Pak, rupanya kau main HP di sini. Aku cari kalian susah. Kok kate, kok kate, kok kate juga main HP di sini. Tak bu, namanya hari bawa casing. Mustahil namun, badan aku ni besar. Kalian ya, beras kita di rumah nih lah habis. Kau main HP baik. TikTok. Ya wajar, aku tahu juga udah habis. Nah, perut aku sampai dikurus lah. Lapar aneh. Mantap kau. Mami, papi, buka mak, oi. Ya, biarlah, dan lucu. Dari pagi tadi bebala bae pening dengarnya. Tuang lemak-lemak velocity di belakang kabel balai dak. Cak mana dah dia nak berbalap? Beras habis. Bapak kau ngasih duit monopoli. Ai pak, ngapa nak letak macam itu? Biasa, main apel. Nah, lanjut. Lepas bang, jual. Tak, waktu. Ai dah, pening aku juga kamar rumah ni. Dah, beres kita betul ni. Kami nak cari barang. Barang. Apa kak? Tidak mah, anak kamu tadi megang barang, bu. Sudah aku duga dia tu pasti nyembunyi ke sesuatu. Apa lah ya Pak? Lagi cari.
Aida mana? Ikut tak tahan lagi aku nih nah Aida. Mana barangnya? Mana? Mana barangnya ya? Aku tak tahan lagi sudah. Aida lemah ini demi Allah. Nah kamu, macam apa kamu? Aida. Macam apa kamu? Apa mang? Apa? Kamu macam apa? Kamu ini ganteng ya? Kata apa? Nah kamu. Mama dia apa bro? Jangan, coba ingat dulu. Apa dia bang? Apa dia sabun-sabun tadi tuh? Nah, Oh ya Allah, maksud kami sabun tuh sarapan bobo. Sarapan bobo. oi kami. Tidak pasti. Mau lagi ini apa pak yang baru ini? Ada bawa ya tuh? Coba ya, Kamu nih sosokan info cantik. Apa? Iya. Pamer kekayaannya. Sedangkan kamera miskin. Tidak, aku tidak seperti itu. Sini kamu, maju. Kita beri pelajaran aja nggak sih? Security kaget. Kenapa ini? Ada apa kalian ribu-ribu di sini? Ini bu, dia memamerkan kekayaannya, sedangkan kami hanya bisa melihat. Apakah benar itu yang terjadi? Tidak bu, tidak seperti itu. Apakah kalian punya bukti? Ada bu. Mana? Ini dia bu. Satu ini. Nah Joser, sekarang kami sedang bersama salah satu koordinator guru kelas 11 PPL nih. Boleh perkenalan diri terlebih dahulu Bu? Oke, terima kasih Kak Dika. Perkenalkan, nama Ibu Marlela Rini SPD. Ibu pengajar guru biologi di kelas 10 dan kelas 11 di SMA Negeri 7 Palembang. Terima kasih. Boleh nih lanjut aja ke pertanyaan yang pertama. Bagaimana sih cara agar siswa-siswi tersebut bisa mendalami karakter yang diperankan saat gelar karya nanti Bu? Oke, untuk semester ini PPL yang diangkat oleh sekolah kelas 11 karena saya mengampu di koordinator kelas 11 adalah produk seni teater. Nah, dalam hal bagaimana menumbuhkan, mendalami peranan siswa, maka siswa tersebut harus memahami dulu apa sih peranan yang mereka mainkan nanti, sehingga nantinya anak akan menjadi lebih paham bagaimana cara berperan yang baik dan sesuai dengan yang diinginkan. Mungkin itu saja. Biar jangan terlalu. Baiklah, pertanyaan kedua, menurut Ibu tema apa yang diangkat untuk teater pada kelas 11 ini? Oke, jadi kelas 11 ini tema yang akan diangkat di sekolah adalah salah satunya mengangkat tema Dul Muluk, merupakan sejarah budaya di Sumatera Selatan. Kemudian juga salah satunya kita mengambil tema parodi, kemudian ada juga pantomim. Jadi mereka anak-anak akan diharapkan akan mengcombine, akan mengkreasikan teater ini dengan lebih menarik dan lebih baik lagi. Mungkin itu saja. Oke, nggak kerasa nih Bu, langsung aja nih ke pertanyaan yang terakhir. Apa sih perasaan Ibu saat menjadi koordinator guru di kelas 11 tentang seni teater ini? Oke, perasaan Ibu pertama setelah mendapatkan SK dari sekolah, pertama tertantang karena sejujurnya Ibu guru biologi, tapi di sini koordinator dalam hal proyek mengangkat seni teater. Jadi membimbing anak dalam rangka menumbuhkan, mengkreasikan anak-anak supaya bisa mengekspresikan diri melalui seni teater. Jadi ada tantangan tersendiri bagi Ibu untuk membimbing anak-anak supaya mereka bisa mengekspresikan dirinya. Mungkin itu saja. Oke nih. Kita packing per. Wah, keren banget ya Josers. Sekian wawancara bersama koordinator guru dari teater. Sampai jumpa Josers. Hai Josers, apa kabar semuanya?
Nah Josers, di kesempatan kali ini kita sedang bersama narasumber kita dari kegiatan PPL. Nah, narasumber ini dari Sanggar Wonggerot. Boleh perkenalan diri terlebih dahulu, Kak? Halo guys, perkenalkan nama kakak Bebek. Kakak dari komunitas teater Wonggerot dan juga Palembang Mime Club atau Pantomim ya, seni gerak. Nah, itu dia. Kak, sebelumnya nih, nama asli kakak nih emang beneran Bebek atau emang itu nama panggilan gitu? Itu nama panggung baik. Nama asli kakak itu M. Dandi Apriza. Tapi akrab dipanggil Bebek kayak gitu. Kalau di pementasan itu memang harus ada nama panggilan atau gimana, Kak? Enggak, kalau nama panggilan enggak. Itu tuh sebenarnya Bebek itu kayak katoan waktu sekolah, ternyata nyangkut sampai sekarang kayak itu nah, dan mudah diingat kayak itu. Jadi lebih ada karakternya gitu. Iya ya? benar. Oke, Kak. Nah sebelumnya nih Kak, kakak nih sudah berapa lama sih menggeluti dunia seni khususnya teater, pantomim gitu? Kalau teater kakak itu dari eskul, dari tahun 2014. Kalau pantomimnya setahun setelahnya, tapi masih di eskul, jadi ngerangkap teater dan pantomim kayak itu nah. Dari tahun 2014. Setelah lulus, kakak lulus kalau nggak salah tahun 2017, lanjut ke komunitas teater Wonggerot dan juga pantomim ini tadi, Palembang Mime Club sampai sekarang alhamdulillah. Alhamdulillah ya Kak. Nah Kak, kakak nih ikut komunitas atau emang hobi aja nih Kak berteater, berkegiatan seni gini Kak? Sebenarnya kalau bisa dibilang memang hobi sih kayak itu. Karena dari sempet kakak vakum 2018 kalau nggak salah, memang kayak sudah fokus kerja aja. Tapi ternyata masih terjun ke sini, kayaknya memang hobi itu kan ternyata bukan kita yang cari, ternyata dia yang cari kita kayak itu nah. Ini nih jalan kau di sini kayak itu nah. Walaupun kita vakum tetap balik lagi ke situ kayak itu nah. Jadi kakak ya tergabung komunitas tadi kayak itu nah. Dan komunitas kakak bukan teater dan pantomim aja. Kakak juga ada Fitgram namanya itu kan. Itu kan Fitgram kan konten kreator itu membuat konten itu kan sebuah seni juga kan, seni visual kan kayak itu nah. Bisa dipanjangin jadi film kayak itu. Boleh tahu nggak nih Kak, kira-kira kakak nih punya nggak sih apa pendidikan gitu, itu pendidikannya seni atau emang kakak hobi doang gitu? Ya. Kalau pendidikan sebenarnya nggak ada sih sebenarnya. Kayak teman-teman yang biasa pada umumnya waktu sekolah pengen tampil di depan umum, tapi dari mana ya belajarnya kayak itu nah. Iyalah muncullah teater tadi kayak itu nah. Karena kakak juga awalnya kakak ini gagap dan mungkin sampai sekarang kalau gagap-gagap dikit kan, kayak mana sih caranya tampil? Iyalah ikut teater tadi, ikut teater. Alhamdulillah sekarang berani kayak tampil-tampil, kayak ngomong bertiga ini aja kakak sebenarnya nggak berani mungkin kalau nggak ikut teater tadi. Artinya teater itu menumbuhkan kepercayaan diri bener, kan? Bener banget. Karena kan kita juga pementasan itu tujuannya untuk audiens dan penonton Kak ya. Benar sekali. Nah Kak, menurut kakak sendiri nih, gimana sih teater tuh bisa membantu dalam membentuk sikap dan karakter siswa-siswi untuk melestarikan seni pertunjukan ini Kak? Membentuk sikapnya ya? Ya. Sebenarnya kita apalagi zaman sekarang ya Gen Z ini kalau untuk membentuk sikapnya baik itu dalam berteater atau berteman itu sebenarnya agak susah karena Gen Z ini kan kita tidak bisa dipaksa Gen Z itu. Jadi kita harus mengikuti arusnya kayak itu. Mengikuti arusnya tadi ya kita lihat gimana sih karakternya. Oh anak ini pendiam. Oh anak ini mungkin ada masalah di rumah. Oh anak ini ternyata lagi ada masalah di sekolah kah dengan temen kah kayak itu. Nah harus dicari tahu yang kayak itu. Kalau kita paksa misalnya kamu harus gini, gak bisa anak Gen Z. Kalau kita paksa kayak gitu, kayak kakak kan ngajar di eskul kan, eskul SMK Muhammadiyah 1, eskul teater. Kalau anaknya dipaksa kayak gitu, bukannya mereka mau belajar tapi keluar dari teater. Kayak itu kalau anak Gen Z. Jadi kita tuh harus memahami dulu karakter setiap anak yang akan ikut pementasan gitu. Bener banget. Seni memahami manusia guys. Itu dia. Seni memahami manusia. Oke, quote hari ini tuh. Iya, quote hari ini. Seni memahami manusia. Teater itu. Dari kan udah nih tantangan gitu kan Kak. Ada nggak hal-hal yang menurut kakak, luar biasa nih setelah kakak
sadari kakak tuh ikut dalam pementasan, kakak menjadi guru gitu kan. Dan berkaitan dengan quote yang teater adalah seni memahami manusia gitu. Iya, karena kalau memang berteater tuh memang pada awalnya, bukan pada awalnya sampai sekarang, teater itu sebenarnya membosankan. Itu apa yang membentuk kita nyaman di teater tadi ialah rumah kita kayak itu. Nah, kita cocok nggak sama sini, cocok nggak sama sini kayak itu. Nah, makanya waktu kita kumpul, entah itu komunitas, entah eskul, entah apapun eskulnya, kalau dalam satu forum, dalam satu komunitas, kita tuh harus kayak wajib setiap bulan, entah setiap minggu itu harus kayak sharing, nyari tahu kayak unek-unek segala macam. Mungkin kita tidak tahu, kayak misalnya kakak nih ngajar kalian berdua, kalian dapat peran putri, tapi kakak harus pilih salah satu kayak gitu. Nah, kayak atau enggak kalian pilih ada 2 peran kayak itu. Masalahnya kalian ini di luar panggung lagi masalah, mungkin lagi selek atau apa kan, jadi kakak tidak tahu. Nah, gunanya forum tadi itu kita keluarin unek-unek. Mungkin ada kesalahpahaman, mungkin si ini salah paham dengan kamu kan kayak itu. Kalau berkat kita ngeluarin unek-unek, buka forum, jadi kita mengetahui kayak itu. Nah, itu yang buka salah satu kita nyaman di teater, kayak kebersamaan, memahami lah pokoknya. Dan jangan egois dalam berteater. Jangan kayak aku paling hebat, aku paling keren, tidak boleh. Karena dalam teater itu kita harus menjadi Superman, bukan menjadi super team, bukan Superman. Kalau Superman kamu nak hebat dewean. Kalau super team, yuk kita rame-rame tim, kita bangun jadi tim yang bagus, yang karyanya luar biasa, bisa dikenang banyak uang. Mungkin karena sebuah teater itu kan mungkin akan melakukan pementasan nih kak. Ya pementasan itu kan mencakup satu tim ya kak ya. Gak mungkin kita mau menonjol sendiri gitu, bersinar sendiri. Kayak gitu. Memang kadang anak-anak tuh apalagi kayak teman-teman yang masih baru ikut eskul teater, janganlah kalian kalau satu penampilan aja kayak oh aku hebat ini, sudah ngerasa kayak tidak perlu lagi belajar naskah next. Tidak, perjalanan masih panjang kayak itu. Nah, apalagi kayak anak yang belum dapat karakter dalam naskah, jangan berpikir kayak oh aku ini jelek, berarti bukan kayak itu. Berarti memang di naskah itu belum cocok aja kayak itu. Nah, tapi untuk next mungkin aja cocok. Dan dalam berteater itu bukan cuman kita berakting di atas panggung, tapi banyak peran di belakangnya. Iyalah lighting, musik, artistik, properti itu perlu dipikirkan semua. Bukan cuman kalian jadi aktor kan? Apalagi aktor itu akal kotor, nah nggak boleh itu. Jangan dong. Ya, jangan ya gitu. Nah nih kak, setiap pementasan itu kan pasti ada hal-hal yang perlu diperhatikan nih kak, seperti vokal, blocking dan sebagainya nih kak. Masalah utama yang sering dihadapi saat latihan pementasan itu apa sih yang paling sering ditemukan kak? Kalau basic dalam pelajaran itu memang vokal itu yang utama. Sebagus apapun kalian tampil, kalau vokal kalian jelek, percuma. Ngomong apa sih anak ini? Itu. Kedua, sudah vokal ialah intonasi. Sudah intonasi ialah baru apa namanya? Yang keempat baru pendalaman peran. Kayak itu. Nah, jadi yang utama tadi vokal, kayak itu kalian harus melatih vokal kalian. Tidak apa-apa, di awal-awal tuh jerit, tidak apa-apa, asal didengar penonton kayak itu. Nah, diwajibkan didengar. Tapi sebenarnya nggak boleh jerit-jerit itu, karena kita pakai suara perut bukan suara tenggorokan kan, karena suara tenggorokan takutnya batuk gitu. Jadi kita latih vokal yang kayak a, i, u, e, o kayak itu, vokal kayak itu. Terus nah itu jadi masalah sampai sekarang, mungkin dari dulu sampai sekarang kayak vokal tuh memang kecil kayak itu. Dan kadang yang memainkan peran kadang besar di awal doang, vokalnya di tengah-tengah kecil lagi gitu. Itu kan berarti karakternya lepas gitu, lepas gitu. Nah, itu yang perlu dia perhatiin karena itu detail dalam penampilan teater gitu. Itu perlu diperhatiin. Nah, ada nggak sih kak tips untuk vokalnya tetap konsisten nih dari awal pertunjukan sampai akhir? Kalau itu sebenarnya jangan bosen latihan dan jangan cepet puas kayak itu. Jangan kalau kita sukses dalam satu penampilan harus lebih sukses lagi kayak itu. Oh latihan vokal aku bosen, a i u e o lagi a i u e o males. Kita ganti misalnya a-nya dengan nada marah,
I-nya dengan nada sedih. Oh bosen nih, mungkin sambil dalam banyu bisa itu kayak itu. Jadi harus kayak ditingkatkan terus. Misalnya bosen, oh sini biar nggak bosen gitu. Karena memang dasarnya tadi teater itu memang membosankan kayak itu. Jadi terakhir nih Kak, apa sih pesan kesan Kakak untuk anak-anak kelas 11 yang akan menampilkan teater drama ataupun pantomim untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasilanya di SMA Negeri 7 Palembang nih Kak? Yang jelas, kesannya yang tadi ya? Pesan dan kesan. Kesannya tadi luar biasa ya, anak-anaknya antusiasnya luar biasa. Tadi ketika kakak tadi sempat kan ngajar beberapa anak untuk bermain teater dalam waktu 5-10 menit ya tadi ya. Kita kakak tadi untuk evaluasi dan menemukan sebuah naskah tuh ternyata anak-anak ini mempunyai bakat gitu, cuman belum bingung wadahnya di mana nih kayak itu, perlu kemana mungkin belum tahu kayak itu. Tapi kalau kita tanya kayak misalnya tadi ada berapa 8 orang dengan waktu 5-10 menit sudah berani aja tampil depan, itu luar biasa itu kesannya. Apalagi kayak tampilnya bagus dan rapi kayak gitu. Jadi pokoknya semangat aja sih, dan pesannya semoga teman-teman yang sekarang pengen belajar berseni, entah itu seni monolog, puisi, apapun itu dalam seni pertunjukan, tetap semangat, jangan cepat puas dan terus berkarya kayak itu apapun, lupakan komen-komenan wong kayak itu, kau ini jelek, tetap bekarya terus. Karena kalau kalian sukses, wong bakal deketi kalian. Wah, banyak banget ya informasi yang kita serap dari kakak, dari komunitas Teater Wongrot. Baik Kak, makasih banyak buat hari ini. Ilmunya banyak banget sih yang kita dapetin setelah ngobrol udah lama nih kayaknya ya. Baiklah Josers, itu tadi wawancara bersama Kak Bebek dari Sanggar Teater Wongrot. Sampai jumpa Josers. Nah Josers, sekian kegiatan proyek profil kelulusan kelas 11. Nantikan keseruan dari kami berikutnya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Josers.